Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saibul Aziz dari Stikes Kuningan. Di sini saya bertindak sebagai pembicara pertama menanggapi mosi, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya di sini bertindak sebagai tim oposisi. Ya, seperti fenomena yang terjadi saat ini karena adanya glorifikasi, di mana terdapat beberapa public figure yang secara instan diberikan gelar akademik oleh suatu universitas ataupun perguruan tinggi tanpa menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Contohnya di sini ada gelar Dr. Honoris Causa, Dr. Honoris Causa. Dalam tulisannya Pitoyo Hartono menyebutkan Dr. Honoris Causa ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan belum tentu karena kontribusi akademis seseorang, lebih seringnya karena kontribusi politis ataupun budaya. Nah, oleh karena itu saya sebagai tim oposisi menolak atau tidak menyetujui adanya glorifikasi karir spesialis, karena dari glorifikasi ini bisa memberikan dampak yang negatif. Dikutip dari Inspektorat Denpasar.co.id, dampak glorifikasi yang pertama yaitu menurunkan kepercayaan publik atau mengubah pandangan masyarakat, di mana masyarakat akan berpikir bahwa untuk mendapatkan gelar yang tinggi bisa ditempuh tanpa melalui proses tahapan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, menurunkan kualitas pelayanan. Mereka yang mendapatkan pelabelan ataupun gelar akademik secara instan dirasa kurang mampu untuk mengupgrade dirinya ataupun mengupgrade rumpun keilmuannya karena mereka merasa sudah expert di bidangnya, karena bisa mendapatkan gelar yang pada umumnya didapatkan melalui proses pendidikan yang panjang, tetapi mereka bisa mendapatkan gelar tersebut secara mudah. Yang selanjutnya, penerima gelar tidak mengerti tentang makna dari gelar yang mereka dapatkan secara instan tersebut atau di luar peraturan yang menyatakan bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan atau diberikan sebuah gelar maka harus melewati proses pendidikan yang panjang sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magfira, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, menanggapi terkait dengan mosi ketiga, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya selaku tim oposisi menolak akan adanya glorifikasi karir spesialis tersebut. Karena di sini saya menegaskan kembali bahwasanya memang karir spesialis ini diperlukan pembelajaran secara mendalam dalam suatu bidang hingga mencapai kepakaran dan pemahaman mendalam terhadap bidang tersebut, gitu. Yang mana seseorang bisa menjadi spesialis karena mereka suka dan gemar dalam bidang tersebut hingga menekuninya menjadi sebuah profesi. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan proses jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam mencapai karir spesialis harus menempuh pendidikan secara bertahap. Dan di sini dengan demikian saya menolak ataupun tidak setuju mengenai adanya glorifikasi karir spesialis tersebut. Karena dengan adanya glorifikasi karir spesialis yang dapat memudahkan seseorang mendapatkan suatu pelabelan tanpa menempuh pendidikan secara bertahap terkait dengan undang-undang yang tadi dijelaskan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tersebut. Nah, dan sebaiknya atau seharusnya adanya glorifikasi ini dihapuskan terkait dengan glorifikasi karir spesialis untuk mencapai kesesuaian atau pemerataan peran yang dilakukan ataupun ditempuh sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya secara jelas gitu. Dan adapun
pengertian dari glorifikasi itu sendiri, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, glorifikasi itu merupakan proses, cara, atau melebih-lebihkan sesuatu hal gitu. Dan dalam konteks tersebut, ketika misalkan seorang ini mendapatkan glorifikasi karir spesialis dalam menempuh pendidikan, terutama dalam menjenjang karirnya itu, dia mendapatkan tanpa secara bertahap sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, yakni terkait dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan adanya mosi tersebut, mengapa penting sekali untuk didebatkan gitu? Karena memang masih banyak sekali terkait dengan adanya glorifikasi itu beranggapan bahwasanya memang hal yang wajar, hal yang tidak perlu didebatkan, karena memang hal tersebut itu mudah didapatkan dan tidak perlu dengan pendidikan atau menempuh pendidikan secara lama dengan jenjang-jenjang yang seharusnya atau semestinya. Nah, dan itu jelas bertentangan dengan undang-undang yang disampaikan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan Standar Nasional Republik Indonesia, yang mana memang pendidikan itu harus ditempuh secara bertahap begitu, untuk apalagi untuk mencapai terkait dengan proses jenjang karirnya dalam karir spesialis tersebut. Dan bagaimana eksekusi atau pelaksananya? Ya, terkait dengan mosi tersebut, secara jelas kita menolak adanya glorifikasi karir spesialis tersebut. Itu karena memang bisa berdampak pada hal-hal yang memang merugikan ataupun misalkan tidak menguntungkan, terutama pada seseorang itu dalam tadi yang telah dijelaskan adanya kurangnya, rendahnya kepercayaan publik terhadap pendidikan ataupun rendahnya kualitas pelayanan seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya memang glorifikasi karir spesialis ini harus atau semestinya dihapuskan, karena memang untuk mengatasi dampak-dampak yang dapat mengurangi ataupun misalkan ketidaksesuaian, ketidakmerataan dalam suatu pendidikan gitu. Dan di sini menurut Pransky, Dusselt menyebutkan a smooth sea never made a skilled sailor gitu. Stop untuk pemberantasan glorifikasi dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih.